Oh, titik lokasinya belum ketahuan ya kemana ya? Di Puri Kembangan. Oh, Puri Kembangan. Di dalam perumahannya. Oh, ini pesertanya ada berapa, Coach? Kalau peserta keseluruhannya ada 600. 600. Dibagi per mobil itu 5 orang. Oh, 5 orang. Sesi. Jadi pagi 5 orang. Iya. 5 orang. Oke, kita berangkat, Coach ya. Kita berangkat. Let's go. Tadi berarti poolnya gitu, base campnya? Poolnya di Pasar Rebo. Oh, di Pasar Rebo. Kantor utama di Pasar Rebo. Itu berapa unit, Coach, mobilnya, Coach? Mobilnya ada 24. Oh, 24. Manual sama mesin. Oh. Tadi saya perhatikan kok plat serinya warnanya kuning gitu ya? Bukan biasa ya? Harusnya mobil latihan itu platnya plat kuning. Oh gitu? Iya. Karena pertama kan mobil ini dipakai buat bisnis ya, buat usaha. Kalau Oh gitu ya? Dinas lalu lintasnya. Oh. Karena bakal kena pajak usaha kan. Oh, itu kan gitu. juga harus ada kirnya. Oh. Kalau ini kayak gini kan ada kirnya, jadi setiap tahun juga bakal uji emisi juga dicek. Oh, yang itu kirnya ya? Jadi kalau misalnya ada mobil-mobil latihan yang plat hitam sebenarnya itu legal nggak sih? Oh iya itu. Sebenarnya legal itu? Hah? Legal? Ilegal. Oh iya. Nggak resmi kalau plat hitam. Oh gitu. Nah, terkait dengan biayanya berapa tuh, Coach? Kalau biayanya itu dihitung per berapa jam pertemuannya. Oh gitu? Ya, paling banyak itu 12 jam pertemuan. Oh 12 jam. Ada juga paket memperlancar paling banyak 6 jam pertemuan. Itu mengenai waktunya request dari customer apa memang dari Coach sendiri gitu? Kalau nentuin? dari itunya mengikuti permintaan customer tapi menyesuaikan sama jadwal yang sudah ada gitu. Oh gitu. Ya, jadi benar-benar pelayanan customer itu utama. Oh gitu. Pelayanan. Jadi kalau instruktur terus admin juga nggak punya instruktur terutama itu nggak punya hak buat mengatur jadwal. Oh gitu. Itu cuma dari si customer sama si adminnya, sekretaris. Itu dalam satu mobil ada berapa orang, Coach? Kalau yang ini di luar dari program ini? Satu orang? Satu orang satu mobil. Oh, satu. Jadi satu orang misalnya 2 jam ya dia sendirian di mobil. Oh gitu. Iya. Karena soalnya kalau satu mobil diisi 2-3 orang kan mengganggu konsentrasi. Oh gitu. Jadi nggak efektif buat belajar. Berarti kalau ini mengganggu konsentrasi nggak kita begini? Nah, kalau ini enggak. Kita pengenalan dulu kali ya? Iya. Oke. Enggak apa-apa, saya di luar aja. Sedikit biar lebih kelihatan. Masih bisa ngeliat? Bisa. Ngeliat ke depan bisa ya? Bisa. Kita dari posisi mesin mati. Bentar. Oke. Nah, sebelumnya ini kita masuk ke tahap menghidupkan mesin. Mobil ini nggak pakai kunci, jadi kita pakainya engine start. Engine start ini 3 kali pencet. Pencetan yang pertama, audio yang nyala. Pencetan yang kedua, indikator nyala. Indikatornya pastikan ada yang mati. Nah, ada 2 hal yang harus kita perhatikan sebelum pencetan yang ketiga. Pertama, pastikan transmisi atau giginya netral. Cara ngeceknya tinggal digoyang kiri kanan. Kalau posisi giginya masuk, dia nggak bisa mentok. Nah, jadi kalau kita ngerasa mentok, artinya giginya masuk, netralin. Cek lagi, bisa digoyang, artinya udah netral. Karena kalau posisi gigi masuk, mesin kita nyalain, mobil lompat ke depan, terbang. Bahaya ya kalau misalnya depan itu tembok atau ada kendaraan lain. Nah, yang kedua, pastikan AC mati. Nah, kayak begini kan AC-nya nyala nih, kita matiin dulu. Set off. Karena kalau AC hidup mesin dinyalain, keseringan bisa mempercepat pemakaian aki. Akinya boros. Jadi kalau misalnya pemakaian aki 2 tahun, cara pakai mobil kita seperti itu pemakaian akinya bisa cuma 1 tahun.
keluar kos yang lebih gitu ya. Nah, kalau ini udah netral, AC udah mati, baru kita pencet yang ketiga. Syaratnya, pencetan yang ketiga, kita harus injek kopling. Injek koplingnya full, pencet, mesinnya nyala. Karena kalau nggak diinjak, balik mati nanti mesinnya. Kayak misalnya gini. Pencet pertama, audio nyala. Pencetan yang kedua, indikator yang nyala. Kalau pencetan ketiga nggak diinjek kopling, mati. Jadi pencetan yang ketiga harus sambil injek kopling. Setelah mesin nyala, baru AC bisa dihidupin. Nah, itu untuk menyalakan mesin. Untuk meninggalkan mobil, misalnya kita udah selesai jalan-jalan nih dari Bogor, dari Puncak, yang sering ke Puncak ya ini. Nah, ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan sebelum kita ninggalin mobil. Yang pertama, ketika posisi kaki kan begini nih ya, ketika jalan nanti dia masuk, rem tangannya mati. Rem tangan yang mana, Mas? Rem tangan kita pakai yang ini kalau di mobil ini. Oh, Mobil biasa kan pakai tongkat. Ah. Nah, kalau ini pakai tombol. Oh, itu rem kaki. Ini rem kaki. Kaki belum boleh lepas, terutama kaki kiri dan kaki kanan gitu ya. Sebelum dua hal ini kita pastikan. Untuk melepas kaki kiri, dinetralin. Kaki kiri bisa lepas. Untuk melepas kaki kanan, rem tangannya diaktifin. Sampai ada warna merah, baru kaki kanan bisa lepas. Jadi sebelum ini netral, sebelum ini aktif, kaki nggak boleh lepas. Setelah itu pastikan AC-nya dimatiin, baru mesin kita matiin. Oh, nih, Nah, itu untuk mematikan mesin dan meninggalkan mobil. Oke. Ngap. Nah, selanjutnya fitur yang ada di mobil yang bakal kita pakai ke depannya nanti. Yang pertama kan ada setir ya. Setir ini fungsinya untuk mengatur arah laju mobil. Majunya lurus, setirnya seperti ini aja, nggak dikemana-manain. Majunya ke kanan, setirnya diputar ke kanan. Majunya ke kiri, setirnya diputar ke kiri. Nah, posisi ban lurus, setirnya seperti ini. Untuk belok kanan ada 2 putaran, 2 kali putar. Putaran yang pertama, set, bannya setengah ke kanan. Kalau benar-benar pengen full ke kanan, ditambah 1 putaran lagi sampai mentok. Nah, ini artinya bannya full benar-benar ke kanan. Full muter ya ke kanan. Full ke kanan. Untuk ngelurusin ban, diputar balik 2 putaran. 1, 2. Ban udah pasti lurus. Kalau mau ngelawan, misalnya tadi kan full kanan ya, kita pengen belok yang patah lagi ke kiri, artinya perlu full ke kiri. Tambah lagi 2 putaran. 1, 2, sampai mentok lagi. Nih, artinya bannya benar-benar full ke kiri. Ngelurusinnya, balikin 2 putaran. 1, 2. Nah, alhamdulillah yang di mobil ini ada sensornya ya. Nah, ini tuh kelihatan bannya belok ke kiri. Oh. Jadi kita nggak usah bingung, ini ban kemana nih posisi nih. Oh, iya. Nah, tinggal lihat aja, bannya ke kiri. Kalau setirnya ke kanan, bannya kelihatan ke kanan. Lurusin ban sampai sensornya hilang. Sensornya hilang artinya bannya lurus. Lurus. Oh. Nah, ini untuk setir. Pertanyaan yang bisa jawab dapat mobil tuh. Nah, apa tuh? Tapi disponsori Kapten. Untuk mundur. Oh, Kalau maju kan jelas. Ke kanan, setir kanan, ke kiri, setir kiri. Untuk mundur. Bayangkan ini mobil, mundurnya ke kanan, setirnya kanan ke kiri. Kiri. Mbaknya? mundur kiri. Ini bayangin mobil. Dia mundur ke kanan. Iya, ke kiri kayak motor Setirnya ke ya. kanan ke kiri. Kiri kayak Ke motor kiri. ya. Nih kalau dari Mas ini perwakilan dari SD 02. Kiri. Hah? Ke kiri. Kiri. Kanan nih. Oh salah. Tetap mau mundur ke arahnya ke kanan, setirnya ke kanan. Mundurnya ke kiri, Oh, setirnya berarti ke kiri. salah. Jadi nggak berlaku prinsip kemudi kapal. Hmm. Kalau kemudi kapal kan setir ke kiri belok kanan, setir kanan belok ke kiri berlawanan arah. Ini enggak. Kayak motor. Maju kan gitu. ke kanan, mundur ke kanan, setirnya ke kanan. Maju ke kiri, mundur ke kiri, setirnya ke kiri. Nah, jadi misalnya nanti berhenti di Indomaret,
kan mundur tuh keluar. Kata supirnya, kata juru parkirnya kan mundur kanan, jangan bingung sama setir. Kalau kata dia kanan berarti setir ke kanan. Kata dia kiri, setir ke kiri. Kalau kata dia belum bayar, kabur. Nah itu untuk setir. Selanjutnya ada pedal. Kelihatan nggak mbak? Kelihatan ya. Ada pedal. Yang paling kiri itu pedal kopling, nyawa dan jantungnya mobil manual. Yang tengah ini pedal rem. Yang paling kanan ini pedal gas. Kalau mau mundur itu? Nah itu nanti mundur Nanti. diatur oleh gigi. Oh, gitu. Paling kiri pedal kopling, yang tengah rem, yang paling kanan yang kecil itu pedal gas. Pembagian kerja. Kaki kiri khususon atau khusus atau cuma Kopling. hanya bekerja untuk kopling. Siap siaga ya. Sementara yang mobile pindah dari rem ke gas, gas ke rem itu kaki kanan. Kenapa kaki kanan? Karena ketika kita berhenti, jangan sampai kita ngegas. Kalau kita ngegas, jangan sampai remnya ditahan. Itu jadi bimbang, mesinnya bimbang, bisa jadi merusak mesin nantinya. Nah untuk posisi kaki, kalau kiri jelas ya begini aja ya. Nah yang paling penting tumitnya nempel. Tumitnya nempel, nggak ngambang begini. Kalau kita pendek gimana? Nah nggak bisa dimajuin bang. Majuin. Oh iya. Panas ya, pantas buka kaca. Saya buka tadi. AC-nya belum nyala. Nah, tumit nempel. Jadi yang mengatur itu paling enak itu pergelangan kaki. Kalau kakinya begini nih, ngambang, yang ngatur kan otot paha. Otot paha ini bisa pegel. Kedua, dia nggak bisa nginjek tempelan. Jadi pasti nginjeknya dalam aja tuh, berbahaya. Jadi tumitnya nempel di tengah-tengah, cukup pindahnya bagian atas. Kaki kiri juga sama, nempel, cukup begini aja. Kaki kanannya, bagian atasnya doang yang pindah. Itu senyamannya. Kalau saran dari saya seperti itu. Tapi kalau nyamannya kakinya begini, nggak masalah. Kalau kopling itu harus diinjak terus. Kopling itu harus nanti. Kopling itu fungsinya pertama untuk memulai perjalanan. Kedua, untuk naik dan turun gigi. Ketiga, untuk berhenti. Netral. Jadi jangan sampai ketika mobil berhenti rem koplingnya nggak diinjek, nanti bakal mati. Lompat deh bang ya. Bakal lompat. Terus Ingat ada ya? transmisi atau gigi ya. Nah, tadi cara ngecek netral kan digoyang kiri kanan nih. Nah, sepertinya kita harus masuk aja biar adem dikit. Yang artinya netral itu posisinya di tengah-tengah juga di atas 4. Di tengah-tengah. Untuk untuk memasukkan gigi kita ikutin aja panduannya manual. Kalau 1 berarti kiri atas. Kedua, tinggal dipastikan dia tetap di kiri, dorong 2 kali ke bawah. 2 ketiga, netralin dulu ke tengah. Set, udah netral, dorong ke atas. Keempat, tinggal dorong ke bawah 2 kali. 1, 2. 5, berarti kan ke tengah dulu ya. Iya. Netral, kanan, atas. R itu apa mas? R ini reverse, mundur. Oh, jadi kalau mau ya. Jadi misalnya dari gigi 1 nih, kita mau mundur, ketengahin dulu, tarik ke kanan, ke bawah, Oh, habisin ke kanan ya. habisin ke kanan, mentokin. Nah, nanti Oke. bakal muncul layar belakang. Oh, gitu. Kopling harus injak. Kopling harus diinjek. Nah, coba nih, itu kan ada kopling, Mbak. Nah. Mbak nggak usah injek koplingnya, Mbak masukin gigi 1 Injek dulu koplingnya. tanpa injek kopling. Oh. Bisa masuk nggak? Nggak bisa ya. Ke kunci. Jadi membuka kuncinya harus sambil diinjek kopling. Masukin gigi 1. Kiri ketiga tuh nggak? Salah, ke tengah dulu. Nah, netralin. Kiri. Ke kiri. Kiri dulu. Ke atas. Nah. Satu. Sekarang gigi dua, Cross check itu. Tuh. Nah, benar. Gigi 2 bang ya? Dua. Ke tengah dulu ya. Ah, cakep. Eh. Gigi 4. Mantap. Iya. Nah, Megangnya enak banget kayaknya. dari 5 turun ke gigi 4. Dari 5. Ya, ini posisi gigi 5. Turun ke gigi 4. Netral. Mantap. Turun gigi 3. Oke. Turun gigi 2. Maju turun. Nah, itu gigi 4. Gigi 4. 3. Nah,
Pokoknya yang ganjil itu di atas, yang genap itu di bawah. Hmm. 135 di atas, 24 di bawah. Tinggal ikutin manualnya, nanti satu-satu bakal dulu. Ini untuk transmisi. Transmisi manual beda sama transmisi matic. Matic beda merek, mungkin beda jenis transmisinya. Kalau manual, mau mereknya apapun, mau Tesla juga, kalau di manual tetap seperti ini. Terus selanjutnya ada rem tangan. Nah, di mobil ini rem tangannya jenisnya pakai tombol. Kalau di mobil-mobil lain mungkin ada yang pakai tombol. Nah, kalau untuk di mobil ini dia nggak bisa diturunin. Nah, muncul peringatan di situ. Cara menurunkannya, menonaktifkannya, kita injek rem, baru bisa hilang. Mengaktifkannya lagi, tinggal di dorong ke atas. Nggak anjat rem. Nah, tanpa injek rem nggak masalah. Tapi kalau untuk menonaktifkannya, harus sambil injek rem. Nah, mati. Baru jalan. Baru jalan. Nomor sebelahnya nomor 8 tuh bang. Nah, Tadi dulu. Oke. Habisin dulu itu bang. Nah, jadi gitu. Ini kan udah posisi mati. Mengaktifkannya tanpa injek rem juga nggak masalah. Tinggal disongket ke atas sampai warna merahnya muncul. Dan di sini ada tanda P. Baru bisa keluar kita. Itu. Jadi sebelum mobil jalan, kita lihat dulu ada tanda P apa enggak. Kalau ada tanda P artinya rem tangan masih on. Kita turunin, kita matiin sampai hilang. Baru kita bisa jalan. Karena kalau rem tangannya masih on, mobil kita jalanin itu bisa merusak rem. Merusak rem, merusak ban. Merusak mesin. Karena mesin dipaksa kerja keras Iya. banget. Jadi pastikan tanda P-nya nanti hilang. Hold ini fitur tambahan di mobil Veloz terbaru. Hold itu ada muncul tanda hijau hold. Ini dipakai ketika ditanjakan. Jadi kalau misalnya tanjakan macet nih, Mas, berhenti. Kopling ini kan ada kemungkinan mundur ya. Beda sama Matic yang nggak bakal mundur. Kita pakai fitur hold, mobil nggak bakal mundur meskipun rem kita lepas. Cuman ribetnya, gasnya harus 2 kali injek. Injekan pertama ngelepas hold, biar segini satu. Ini hold nyala. Kalau kita injek rem lagi, Baru mati. ada tuh muncul hold. Oh. Kita maju lagi, injek 2 kali. Injekan kedua udah hilang. Injak 2 kalinya sampai full apa gimana itu? Sedikit aja dicolok Sedikit dikit. Oh, sedikit aja. Mengaktifkannya kita injek rem di dalam. Muncul lagi tuh hold. Jadi kalau ditanyakan diam tuh ya? Hah? Kalau ditanyakan diam tuh? Bakal diem. Nah, cuman ribetnya tadi itu 2 kali pencet. Nah, kita ngegas dulu, Nah. pencet sekali, ngegas jadi- lagi. Gasnya dicolek dikit gini aja. Oh, Gitu doang. nggak perlu sampai jalan. Udah perlu. Baru injekan yang keduanya kayak biasa. Nah, itu untuk fitur hold. Terus ada juga ada 2 tuas di kiri kanan. Nah, tuas yang paling kiri ini tuas wiper. Gimana nih? Bisa minggir dulu nggak nih setir? Nah, ini tuas wiper untuk kaca. Kalau kita dorong ke atas sekali, dia cuma ngebersihin dan otomatis balik sekali doang. Ke bawahnya ada 3 level nih, Mas. Level pertama, set, dia berjarak untuk hujan ringan, rintik ataupun juga kabut. Ke bawah, ke level menengah, set, berjarak. Berjarak, maksudnya ini Ada level jedanya standar ya, ya, standar ya. untuk hujan yang nggak terlalu deras. Hujannya badai tornado, makin bawah. Ya saya berhenti. Nggak berani. Bener. Iya, apalagi Ah. berhenti. Nah, ini kita pakai biasa di tol karena meskipun hujannya ringan, karena speed kita tinggi, Iya. jadi ini Cipratannya ya, nggak nggak kelihatan. jadi kita pakai level paling tinggi. Matiin ya, tinggal dorong ke atas mesin. Set, otomatis mati. Kaca kotor pengen dibersihin daripada ke apa namanya, ke steam mahal ya. Keistimewaan. Kita tarik ke depan. Set. Otomatis nanti keluar air, terus wipernya juga bakal nyala. Untuk yang belakang, bagian kepalanya yang diputar ke atas. Nah, Kipernya ya. didorong ke atas lagi. Set. Nanti airnya bakal nyala, tapi nggak diisi. Yang risih. Nah, itu untuk wiper. Nah, yang bakal kita pakai yang kanan. Yang kanan. Kalau didorong ke atas,
untuk sen kiri didorong ke bawah, untuk sen kanan matiin ya, dorong ke tengah. Kalau dorongnya ke depan ada tanda tuh. Kelihatan nggak lampu jauh? Iya. Apa tuh? Ini lampu dim. Oh. Nah, Oh, yang kita suka disorot-sorot tuh. iya, disempak lampu. Lampu tembak, Ya, lampu disebut lampu tembak. Nah, lampu Suruh dim ini minggir. fungsinya pengganti klakson. Suruh Kayak minggir, misalnya, hah? suruh orang minggir. Kode. Minta Kode. jalan, Itu Ah, jalan. negur kendaraan yang di depan kita. Terus Nyelip. efektif dipakai di tol, di malam hari, di komplek. Klaksonnya sekarang kaget. Ya, klakson kan berisik kalau di komplek. di komplek pakai lampu dim. Dia otomatis mati. Untuk lampu, kita pakai yang ini nih bagian atasnya. Nah, 0 ini nonaktif artinya mati. Ditarik didorong ke atas, tek, auto. Auto ini bakal nyala ketika di terowongan ataupun di tempat yang gelap, dia otomatis nyala. Kita dorong ke atas. Dek, yang ini lampu senja dipakai di sore hari, terus di ketika kabut, ketika hujan. Dorong ke atas, dek, lampu dekat. Yang ini lampu dekat. Lampu dekat ini lampu utamanya nyala tapi nyorotnya ke bawah. Untuk misalnya jalan di tengah hutan ya, Maka itu kan. kan harus pakai lampu tembak, dorongnya ke belakang. Nah, nyala terus tuh dia tuh. Matiin ya, tinggal dorong ke depan. Dek. Jadi putar lagi sampai 0. Nah, ini untuk lampu kiri ke atas, kanan ke bawah. Nanti satu-satu bakal nyala. Terus ada lampu hazard. Nah, lampu hazard ini kita pakai dalam keadaan ketika pertama mobil kita dalam keadaan yang urgent ya, lagi punya masalah, lagi punya trouble. Terus kedua, untuk ngasih tahu pengendara belakang agar berhati-hati sama mobil kita. Misalnya ketika mau parkir, kita mau mundur, kan otomatis maju. Daripada dia nutup, kita pakai hazard. Biar dia berhenti, kita Ada bisa apa mundur. sih lampu? Ini Maksudnya? lampu dua. Yang kedap Oh, kedip iya. belakang. Sen 2. Simbol nih. Lampu hazard. Ada salah persepsi nih mas. Di perempatan, orang belok kanan kan pakai sen kanan, Iya. orang belok kiri pakai sen kiri. Orang yang lurus ada yang nyalain hazard. Nah, Padahal benar. itu bukan peruntukan. Lurus tinggal lurus, nggak perlu pakai lampu hazard. Tapi sebenarnya itu bukan masalah peraturan ya, itu masalah lebih ke etika berkendara. Jadi orang nanti malah jadi hati-hati sama kita. Padahal kita juga sama-sama pengen Pengen lurus ya. lurus gitu. Orang jadi malah hati-hati. Selanjutnya terus ada musik ya, ada musik, ada audio, ini nggak terlalu penting. Nggak usah itu. Selebihnya itu aja sih. Mungkin di sini ada pengatur jendela, ada pengatur spion, terus juga ada untuk menutup. Tapi jarang banget dipakai dan nggak semua mobil ada. Yang pasti ada itu setir, pedal, transmisi, rem tangan, hazard, sama 2 tuas ini. Oke. Kalau sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya? Pertanyaannya ini nih, rem tangan nih masih kurang mudeng nih rem tangan. Oke. Nah, Kalau yang pakai tuas kan enak. iya, ya, Mas, soalnya ya? beda. Tinggal Tinggal pencet turunin. tarik. Tarik. Perlu pakai rem-rem ya. Iya. Kalau ini dia sama sistemnya, turunin, ditarik ke atas. Cuman bedanya diperkecil aja. Turun ke bawah, naiknya ke atas. Tapi dia nggak bisa diturunin kalau remnya nggak diinjek. Nah, jadi kalau nggak diinjek, dia ada muncul peringatan. Lepas injakan pedal rem untuk melepaskan EPB. Makanya kita injek rem, terus kita dorong ke bawah. Injeknya sampai full apa setengah aja Pak di? Sampai full. Sampai full. Sampai full. Oh, Injeknya sampai full. Nah, untuk menaikannya nggak perlu injek rem. Oh gitu. Jadi cukup dinaikin aja. Oh, sampai muncul warna merah. Sampai muncul warna merah ya. Muncul warna merah dan di sini muncul tanda P. Oh, itu remnya. Oh. Atau yang Terus hold itu. ini yang 2 kali nih ya. Iya, Yang tanjakan. ini 2 kali, tapi nanti kita pakainya di yang tanjakan Tanjakan. aja. Macet kan kita harus, kalau macet di tanjakan kan nggak perlu hold. Kalau Rem aja macet ya. di tanjakan, tergantung nih senyamannya kita. Ini hold ini bukan berarti wajib dipakai, tapi ini fitur pendukung aja. Kalau misalnya kaki kita lelah, kita bisa pakai Pakai hold. hold. Tapi kalau kaki kita nih lagi seger-segernya, Rem-rem aja ya. rem-rem aja, main kopling sama main rem. Rem gas, kopling rem gas gitu. Capek. Iya.
Oke. Siapa yang pertama nih? Ini punya aja. Jangan lah, aku belakang. Gambreng aja, gambreng biar ada.